Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Purwanda Kurniawan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang persediaan barang dagang. Ini ada contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. PT Aku Jalan Juara mencatat mutasi persediaan barang dagang dengan menggunakan sistem perpetual. Berikut ini adalah data yang mengenai mutasi persediaan barang dagang PT Aku Jualan selama bulan Desember 2019. 1. Tanggal 1 Desember persediaan 50 unit, harga 10.000 per unit. Ditulis di persediaan barang dagang pembelian tanggal 1 Desember diisi 50 unit, harga per unit 10.000 dan total 500.000. Dan di persediaan ditulis 50 unit, harga per unit 10.000 dan total 500.000. Yang kedua, tanggal 5 Desember pembelian 20 unit, harga 11.000. Ditulis di tabel tanggal 5 Desember 20 unit, harga per unit 11.000 dan total 220.000. Dan di persediaan ditulis yang tahun Desember ditulis lagi 50, harga per unit 10.000, total 500. Dan yang baru ditulis di bawahnya 20 unit, harga per unit 11.000 dan total 220.000. Nomor pernyataan ketiga, tanggal 14 Desember terjadi penjualan 40 unit, harga per unit 20.000. Ditulis di tabel tanggal 14, ditulis di karena menjual ditulis di kolom penjualan 40 unit, harga per unit 20.000 dan total 800.000. Dan di kolom persediaan, karena ini menggunakan metode LIFO, last in first out, jadi yang dijual dulu barang yang masuk kedua atau yang terakhir. Jadi ditulis 20 yang harga 11.000, total 220, dan 20 dari harga yang 10.000 jadi 200. Langsung yang tanggal 18 Desember jadi penjualan 25 unit, harga 20.000. Ditulis di kolom penjualan 25 unit, harga per unit 20.000 dan total 500.000. Karena tinggal yang harga 10.000, jadi dikasih harga yang 10.000. Jadi di persediaan ditulis 25 unit, harga 10.000, total 250. Tanggal 25 Desember pembelian 75 unit, harga 12.000. Jadi terjadi pembelian lagi. Ditulis di kolom pembelian 75 unit, harga per unit 12.000, total 900. Dan di persediaan ditulis karena tadi sisa 5, jadi ditulis 5 unit yang harga 10.000, total 50.000. Dan yang baru 75 unit, harga per unit 12.000, jadi 900. Tanggal 24 penjualan 80 unit, harga 20.000. Ditulis karena penjualan ditulis di kolom penjualan 80 unit, per unit 20.000, total 600. Karena bukan metode LIFO, jadi 75 dulu, 75 habis kurang 15, karena kurang diambilkan persediaan yang 5. Jadi di persediaan tulis 75 unit, per unit harga 12.000, total 900. Dan yang 5 harga 10.000,
total 50.000. Lanjut yang terakhir tanggal 28 Desember pembelian 25 unit harga 12.500. Karena pembelian di kolom pembelian tanggal di 28 25 unit harga per unit 12.500, total 312.500. Di kolom persediaan ditulis 25 unit harga per unit 12.500 dan total 312.500. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Pada soal nomor 2, SRPR adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang bekas. SRPR menggunakan sistem perpetual untuk mencatat mutasi barang dagang sehingga digunakan kartu persediaan sebagai media. Berikut ini adalah data dari SRPR untuk bulan Juni tahun 2018. Pada tanggal 1 Juni, persediaan awal sejumlah 2.000 unit dengan biaya perolehannya sebesar Rp8.000 per unit. Pada kolom tabelnya ditulis tanggal 1 di tabel pembelian sebanyak 2.000 unit, harga pokok per unitnya adalah Rp8.000 dengan total harga Rp16 juta. Di tabel persediaan sebanyak 2.000 unit sama, harga pokok per unitnya adalah Rp8.000 dengan total Rp16 juta. Kemudian pada tanggal 3 Juni, pembelian barang dagang sejumlah 7.500 unit dengan biaya perolehan sebesar Rp8.500 per unit. Kemudian pada tabel tanggal ditulis tanggal 3 pembeliannya yaitu sebanyak 7.500 unit, harga pokok per unitnya adalah Rp8.500 dengan total Rp63.750.000. Pada tabel persediaan sebelumnya ditulis lagi di tanggal 1, pada tanggal 1 yaitu sebanyak 2.000 unit, harga pokok per unitnya adalah Rp8.000 dengan total harga Rp16 juta. Kemudian ditulis 7.500 unit yaitu tanggal 3-nya sendiri, harga pokok per unitnya adalah Rp8.500 dengan total harga Rp63.750.000. Kemudian pada tanggal 5 Juni, pembelian barang dagang sejumlah 7.200 unit dengan harga sebesar Rp8.200 per unit. Ditulis pada tabel tanggal 5, pada tabel pembelian sebanyak 7.200 unit. Kemudian harga pokok per unitnya adalah Rp8.200 dengan total harga Rp59.040.000. Pada tabel persediaan ditulis mulai lagi dari tanggal 1 sebanyak 2.000 unit, harga pokok per unit Rp8.000 dengan total harga Rp16 juta. Kemudian ditulis lagi tanggal 3 sebanyak 7.500 unit dengan harga pokok per unitnya adalah Rp8.500 dengan total harga Rp63.750.000. Kemudian tanggal 5-nya sendiri itu sebanyak 7.200 unit, harga pokok per unitnya adalah Rp8.200 dengan total Rp59.040.000. Kemudian pada tanggal 10 Juni, penjualan barang dagang sejumlah 10.000 unit dengan biaya perolehan sebesar 10.200 unit per unit. Karena menggunakan metode first in first out atau FIFO, jadi kita mengambil persediaan barang dagang dimulai dari tanggal 1. Pada tabelnya ditulis tanggalnya tanggal 10, kemudian pada tabel harga pokok penjualan ditulis sebanyak 10.000 unit karena yang dijual adalah 10.000 unit dengan harga pokok per unitnya adalah Rp10.200, total harganya sendiri Rp102.000. Pada tabel persediaan ditulis karena kita mengambil persediaan dari tanggal 1, jadi kita memakainya sebanyak 2.000 unit dengan harga pokok per unitnya adalah Rp8.000, total harganya Rp16 juta. Karena masih kurang, kita mengambil lagi pada tanggal 3 yaitu sebanyak 7.500 unit dengan harga pokok per unitnya adalah Rp8.500, jadi total harganya adalah Rp63.750.000.
Karena masih kurang, totalnya masih 9.500 unit, kami masih butuh 500 unit lagi. Karena itu kita mengambil dari tanggal 5 sebanyak 500 unit. Harga pokok per unitnya adalah 8.200 dengan total harganya sendiri Rp4.100.000. Lanjut, pada tanggal 20 Juni, pembelian barang dagang sejumlah 6.500 unit dengan biaya perolehan sebesar Rp8.500 per unit. Pada tabel tanggal ditulis tanggal 20, kemudian pembelian ditulis 6.500 unit dengan harga pokok per unitnya adalah 8.500, total harganya sendiri Rp55.250.000. Pada tabel persediaan di sini kita tinggal sisa pada tanggal 5 persediaannya yaitu 7.200 karena diambil 500 unit barang. Jadi sisanya adalah tinggal 6.700 unit. Kemudian harga pokok per unitnya adalah pada tanggal 5 itu harga pokok per unitnya adalah 8.200 dengan total harganya Rp54.940.000. Kemudian ditulis tabel persediaannya, kita membeli persediaan barang 6.500 unit dengan harga pokok per unitnya adalah 8.500 dengan total harganya Rp55.250.000. Lanjut, pada tanggal 24 Juni, pembelian barang dagang sejumlah 5.500 unit dengan biaya perolehan sebesar Rp8.300 per unit. Pada tabel tanggal ditulis tanggal 24, kemudian tabel pembelian sebanyak 5.500 unit dengan harga pokok per unitnya 8.300, totalnya Rp45.650.000. Tabel persediaannya ditulis ulang dari tanggal sisanya tadi dari awal 6.700 unit sebanyak 6.700 unit dengan harga pokok per unitnya adalah 8.200 dengan harga total Rp54.940.000. Kemudian di tanggal 20 ada 6.500 unit dengan harga pokok per unitnya adalah 8.500 dengan total harga Rp55.250.000. Kemudian pada persediaan tanggal 24 sebanyak 5.500 unit dengan harga pokok per unitnya adalah 8.300 dengan total harga Rp45.650.000. Kemudian pada tanggal 28 Juni penjualan barang dagang sejumlah 5.000 unit dengan harga sebesar Rp12.500 per unitnya. Pada tabel karena kita menggunakan metode FIFO, jadi kita mengambil persediaan yang awal yang tersisa paling awal. Pada tabel tanggal 28 ditulis tanggal 28, kemudian harga pokok penjualannya ditulis karena kita menjual persediaannya sebanyak 5.000 unit. Harga pokoknya sendiri per unitnya harga 12.500, totalnya adalah 62.500.000. Kemudian di tabel persediaan karena kita mengambil 5.000 unit dari sisa 6.700 dengan harga pokok per unitnya 8.200, ditulis di sini 5.000 unit, harga pokok per unitnya 8.200 dengan total harga Rp41 juta. Kemudian pada tanggal 30 Juni penjualan barang dagang sejumlah 5.000 unit dengan harga sebesar 10.500 per unitnya. Tanggal 30 ditulis harga pokok penjualannya sebanyak 5.000 unit, harga pokok per unitnya 10.500 dengan total Rp52.500. Karena kita mengambil tadi sisa tadi, kita mengambilnya dari tanggal 5 tadi sisa 6.700 sudah diambil 5.000 di tanggal 28, berarti sisanya tinggal 1.700 dengan harga pokok per unitnya adalah Rp8.200. Total harganya sendiri Rp13.940.000. Karena kita kurang 3.300, kita mengambil dari tanggal 20. Persediaan tanggal 20 itu 6.500. Jadi kita mengambil 3.300 sendiri. Dengan harga pokok per unitnya adalah 8.500. Total harganya Rp28.050.000. Jadi sisa persediaan dari tanggal 20 adalah 3.200 karena sudah diambil 3.300-nya. Dengan harga pokok per unitnya 8.500, total harganya adalah Rp27.200. Kemudian di tanggal 24 ada sisa persediaan sebanyak 5.500 unit dengan harga pokok per unitnya adalah Rp8.300.
total harganya Rp45.650.000. Jadi total harga sisa persediaannya adalah Rp72.850.000. Karena kita di sini disuruh untuk mencari nilai pokok penjualannya, maka caranya adalah nilai HPP. HPP-nya adalah dari tabel harga pokok penjualan, total harganya dijumlah dari Rp102 juta ditambahkan dengan Rp62.500 ditambah lagi Rp52.500. Total harga pokok penjualannya adalah Rp217.000. Sekian penjelasan soal akuntansi persediaan barang dagang dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.